Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 9. Namun begitu dia membalikkan tubuhnya, dia melihat seseorang. Mata Wan Fei yang membelalak, mulutnya terbuka lebar. Orang itu adalah Lun Wanji. Dia berdiri di gerombolan bunga yang ada di dekatnya. Wan Fei yang malah tidak tahu sejak kapan dia sudah berdiri di situ. Dengan perasaan heran dia menatap Wan Fei yang. "Untuk apa kau menaruh panci kecil di depan pintu kamarku?" tanyanya. Wajah Wan Fei yang merah padam. Untung saja pada saat itu bulan tak menampakkan seluruh dirinya sehingga remang-remang dan Wanji pasti tidak akan memperhatikan. Aku dengar kau sedang kurang sehat. Tidak mau makan nasi. Maka aku memasakkan sedikit bubur untukmu, sahut Wan Fei yang salah tingkah. Kau sungguh baik. Hati Wan Fei yang senang sekali mendengar pujian itu. Wanji Kounio, mumpung masih hangat. Lun Wanji menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tolong bawakan ke dalam ya, katanya sambil mendorong pintu kamar. Baik, sahut Wan Fei yang sambil mengangkat panci berisi bubur itu dan membawanya masuk ke dalam kemudian meletakkannya di atas meja. Oh ya, mengapa tadi tingkahmu aneh sekali? Aku lihat kau sudah beberapa kali mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu tapi tidak jadi, tiba-tiba Wanji bertanya. Wajah Wan Fei yang merah padam. Aku sebetulnya malu bertemu lagi denganmu. Oh. Sebelumnya aku mengatakan bahwa Chiang Bunjin akan menerima aku sebagai murid. Ternyata tidak. Kau pasti mengira aku berdusta lagi. Xiao Fei, bagaimana sifatmu aku sangat paham. Kalau memang mau disalahkan, salahkan nasibmu yang buruk, sahut Wanji menghibur. Mendengar kata-kata itu, perasaan tertekan Wan Fei yang menjadi lenyap seketika. Lun Wanji membuka tutup panci berisi bubur itu. Begini banyak? Aku sendirian bagaimana mungkin menghabiskannya? Kau juga makan sedikit ya, kata gadis itu sambil tersenyum manis. Kalau kau tidak mau makan, aku juga tidak. Aku makan, sahut Wan Fei yang panik. Dia cepat-cepat menyendokkan semangkuk penuh untuk Lun Wanji. Lun Wanji menerimanya dan mencoba satu sendok. Tanpa sadar dia memuji. Enak sekali. Kepalanya manggut-manggut. Rasanya manis lagi. Tentu saja. Aku memasaknya dengan mencampurkan seekor ikan lele. Benar? Lun Wanji tersenyum. Merepotkan kau saja, katanya. Melihat kegembiraan Lun Wanji, hati Wan Fei yang senang bukan kepalang. Sambil bercakap-cakap dan tertawa, akhirnya bubur sepanci itu habis juga. Tadinya Wan Fei yang menganggap terlalu banyak, sekarang malah merasa kekurangan. Dia berharap dapat agak lama bersama gadis itu. Maka ketika dia membereskan panci dan mangkuk kotor, dia sengaja bekerja lambat-lambat. Malam semakin larut. Cering, tiba-tiba semilir angin mengumandangkan sebuah suara. Kedengarannya begitu dekat, namun sepertinya juga sangat jauh. Itu adalah suara harpa. Mendengar dentingan itu, hati Lun Wanji semakin gembira. Sebetulnya dia senang membantu Wan Fei yang membereskan perabotan makan mereka, wajahnya tersenyum terus. Sekarang senyuman semakin lebar, namun gerakan tangannya juga menjadi cepat. Wan Fei yang malah tidak memperhatikan. Taruh saja di situ. Nanti aku yang mencucinya, kata Wanji. Tidak usah, baru saja dia menumpukan perabotan itu menjadi satu Wanji sudah menghambur keluar. Wan Fei yang terpaksa mengikutinya suara dentingan harpa masih terus berbunyi, Wanji keluar dari kamarnya karena tertarik oleh suara harpa tersebut. Pikirannya seperti melayang-layang. Kalau begitu aku tidak mengantarmu lagi, kata gadis itu selanjutnya. Tidak usah, sahut Wan Fei yang gugup. Dia masih ingin meneruskan kata-katanya, tapi Wanji sudah mempercepat langkahnya ke depan. Arah yang diambilnya menuju taman depa apa yang membuatnya demikian tergesa-gesa? Wan Fei yang masih merasa heran ketika melihat sesuatu terjatuh dari pinggang Wanji. Dia cepat-cepat memanggil gadis itu. Wanji Kounio. Lain kali kita ngobrol lagi panjang lebar, sahutnya tergesa-gesa. Sekali berkelebat, tubuhnya menghilang di tikungan. Mendengar ucapannya, kembali Wan Fei yang terpana. Akhirnya dia mempercepat langkahnya. Sebuah dompet kain bersulam indah tergeletak di atas lantai.
Tidak diragukan lagi kalau benda itu milik Wanji. Gadis itu selalu membawanya kemana saja, bagaikan harta kesayangan. Biasanya dia sangat memperhatikan dompet ini. Mengapa sekarang begitu mudah terjatuh dari sakunya? Apakah dia sengaja meninggalkannya untukku? Wan Fei yang membungkukkan tubuhnya mengambil dompet kain tersebut. Dia memandanginya dengan termangu-mangu. Suara harpa berasal dari bawah sebatang pohon siong tua. Bintang rembulan bersinar redup. Pohon siong berdiri tegak. Gyoksu yang duduk di bawah pohon siong dengan wajah termenung, tampak semakin tampan memikat. Sebuah harpa bersenar 5 tergeletak di atas sebuah batu di hadapannya. Kedua jari tangannya bergerak gemulai. Laksana tenggelam dalam alunan harpanya sendiri. Wanji melangkah mendekati dengan mengendap-endap. Dia tidak ingin menimbulkan sedikit suara pun yang akan mengejutkan anak muda tersebut. Namun Gyoksu telah mengetahui kehadirannya. Tangannya masih memainkan harpa. Sumoy, kau rupanya. Wanji tersenyum manis. Su Heng, teruskan saja permainanmu, sahutnya. Gyoksu membalas senyumnya. Suara dentingan harpa masih terus berlanjut. Wanji duduk di atas sebuah batu yang terdapat di samping anak muda itu. Dia mendengarkan dengan segenap perhatian. Sekejap saja dia sudah terlena oleh buayan alunan harpa tersebut. Ditilik dari keadaannya, dia pasti bukan untuk pertama kali mendengar Fu Gyoksu memetik harpa. Lagi pula dia juga tentu senang sekali mendengarkannya. Mata Gyoksu menatap ke arah Wanji. Sepasang jari tangan tetap menari-nari di atas alat musik tersebut. Iramanya tidak sumbang sama sekali. Tentu sudah lama dia mempelajari ilmu yang satu ini. Irama harpa itu ibarat air sungai yang mengalir, segala perasaan seakan hanyut bersamanya. Sambil memetik harpa, pikiran Gyoksu semakin melayang-layang. Wanji tidak merasakannya. Gyoksu tersenyum simpul. Sumoy, bagaimana menurutmu irama yang aku mainkan ini? Bagus sekali, sahut Wanji bagai tersadar dari mimpi. Aku gembira kau menyukainya. Kenapa? Apakah kau sengaja memetiknya untukku? Gyoksu tersenyum tanpa menyahut. Wajah Wanji merah padam. Su Heng, kau Bun Buco Ancai, pendidikan dan ilmu silat dikuasai dengan baik. Benar-benar mengagumkan, katanya. Lagi-lagi kau berkata demikian, sahut Gyoksu tersipu-sipu. Betul kok. Su Heng, kapan kau akan mengajarkan aku memetik harpa? Tanya Wanji selanjutnya. Kau benar-benar mau mempelajarinya? Aku serius. Katakan, kapan kau mau mengajarkan aku? Bagaimana kalau sekarang saja? Wanji tidak mau kehilangan kesempatan baik, dia segera menganggukkan kepalanya dan menghampiri Gyoksu. Anak muda itu berdiri dan membiarkan Wanji duduk di hadapan batu di mana harpa itu tergeletak. Sepasang jari tangannya menekan di atas senar. Beginikah caranya? Gyoksu menggelengkan kepalanya. Jarinya menyentuh senar perlahan. Perhatikan baik-baik. Jarak antara kedua orang itu sedemikian dekat. Gyoksu bisa mencium bau harum yang terpancar dari tubuh Wanji. Jarinya menyentil. Tring, denting suara harpa menggetarkan sanubarinya. Wanji belum paham juga. Jarinya mengikuti gerakan Gyoksu, namun nadanya demikian rendah dan tidak enak didengar. Dua pasang mata saling pandang. Wajah Wanji menampakkan rona memerah. Kepalanya tertunduk malu. Mengapa aku tidak bisa memainkannya seperti engkau? Karena gerakanmu salah. Meskipun jari kirimu sudah betul, tetapi tenaga sentilan jari kanan kurang tepat. Seharusnya begini, perlahan Gyoksu mengulurkan tangannya menyentuh jari Wanji lembut. Wanji membiarkannya. Dia tidak melepaskan tangan anak muda itu. Wajahnya merah padam. Gyoksu memang tidak dapat melihatnya namun dia merasakan tangan Wanji bergetar terus. Sekali lagi terdengar suara, cering. Akhirnya nada suara yang terdengar persis seperti yang dimainkan Gyoksu sebelumnya. Betul kan? Luanji tidak mengucapkan sepatah kata pun. Penerangan di dalam kamar redup sekali. Tangan Wan Fei yang masih menggenggam dompet kain itu. Dia duduk termenung di sisi tempat tidur. Masih terbayang di pelupuk matanya ketika dia menikmati bubur ikan bersama Wanji. Bibirnya tersenyum. Begitu lugunya sehingga mirip orang bodoh. Entah berapa waktu sudah berlalu, akhirnya dia tersadar dari lamunannya.
Dia mengedarkan pandangannya lalu meloncat dari tempat tidur. Dia sibuk mencari-cari, akhirnya dia berhasil menemukan secarik kertas dan sekotak tinta. Dia duduk termenung di samping meja. Alisnya berkerut. Lama sekali dia baru tersenyum-senyum. Dia mulai menggosok-gosok tempat tintanya. Kemudian mulai menulis. Jangan lihat tampangnya ketolol-tololan, ternyata tulisannya boleh juga. Lentera semakin redup. Di atas lantai berserakan puluhan carik kertas yang telah terpuntel-puntel. Wan Fei yang menulis lagi beberapa huruf, dia membacanya sekilas. Akhirnya dia meremas kertas itu dan membuangnya lagi ke atas lantai. Dia melakukannya berulang kali. Kenyataannya, menulis surat bukanlah bakat anak muda itu. Namun setelah mencoba lagi beberapa kali, dia berhasil juga menyelesaikan sepucuk surat. Wan Fei yang mengibas-ngibaskan surat di tangannya agar tinta tulisannya cepat kering. Setelah itu dia membaca sekali lagi, kemudian melipatnya baik-baik. Dia memandangi dompet kain yang harum itu, kemudian matanya beralih kembali pada surat di tangannya. Ia harus mengambil keputusan. Dimasukkannya lipatan surat tersebut ke dalam dompet kain tadi, lalu dia kembali duduk dengan termangu-mangu. Sinar matanya menerawang. Bibirnya tersenyum. Tangannya menggenggam dompet kain tersebut erat-erat. Lalu dia memantapkan hatinya dan keluar dari kamar. Baru berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi. Tangannya mendekap dada. Terdengar suara tik, tak, tik, tak. Detak jantung yang berdebaran. Dia berdiri merenung sejenak, kemudian membalikkan tubuhnya dan kembali ke kamar. Dari kotak kayu di kolong tempat tidur, dia mengeluarkan sebotol arak. Dia teguk arak itu dengan pikiran kacau. Setelah beberapa teguk, wajahnya mulai merah. Pakaiannya juga ikut basah terciprat arak yang berceceran. Dia tidak peduli akan semua itu. Entah karena semangatnya terpancing atau karena pengaruh arak itu sendiri. Akhirnya dia meletakkan botol arak di atas meja dan menghambur keluar dari kamarnya. Dengan penuh semangat dia berlari menuju kamar Wanji. Langkahnya berhenti di depan pintu. Matanya celingukan seperti maling. Di dalam taman itu hanya ada Wan Fei yang seorang. Perlu diketahui bahwa rumah zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, di setiap bagian terdapat taman yang indah. Biasanya di samping taman-taman itu terdapat beberapa kamar tidur atau ruang tamu. Wan Fei yang menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan dompet kain dari balik pakaiannya kemudian menghambur ke kamar Wanji. Namun sampai undakan batu, dia melambatkan kembali langkah kakinya. Dari dalam kamar terlihat penerangan. Wan Fei yang mondar-mandir di depan kamar. Sejenak kemudian dia menuruni undakan batu kembali. Mulutnya membuka. Perkataan yang sudah di ujung lidah ditarik kembali. Melihat tampangnya, tampaknya lebih gugup daripada ketika mengantarkan bubur tadi. Karena yang dibawanya sekarang adalah sepucuk surat. Dia berjalan memutari taman tersebut dengan harapan seperti sebelumnya, Wanji berdiri di belakangnya dan menegur. Dengan demikian dia tidak menemukan kesulitan memberikan surat itu kepada sang gadis. Dia berjalan berputaran, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Asalnya dari belakang. Langkah kaki terhenti. Wan Fei yang pura-pura tidak tahu. Dia menunggu sampai suara langkah kaki semakin mendekat baru menolehkan kepalanya. Wan. Baru sepatah kata itu keluar dari mulutnya, wajah Wan Fei yang segera tertegun. Sepasang tangannya buru-buru diselinapkan ke belakang. Orang yang datang itu bukan Wanji melainkan Gisong. Hidung Tosu itu sedang bergerak mengendus-endus. Wan Fei yang tertawa sumbang. Sepasang tangannya masih bersembunyi di belakang punggung. Apa yang sedang kau lakukan? Akhirnya Gisong mengajukan pertanyaan. Tidak apa-apa, aku sedang menikmati indahnya rembulan. Kurang ajar. Hari ini tanggal 1, mana ada rembulan yang dapat dinikmati, bentak Gisong marah. Wan Fei yang terpana. Dia mendongakkan wajahnya. Di atas langit bulan hanya menyembulkan kepalanya sedikit. Bintang-bintang justru bertaburan. Sekali lagi hidung Gisong bergerak-gerak. Kau baru minum arak? Aku. Apa yang kau sembunyikan di belakang tubuhmu? Wajah Wan Fei yang panik sekali. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Kemarikan, bentak Gisong sambil mengulurkan telapak tangannya.
Sinar matanya laksana kilat. Dengan terpaksa Wan Fei yang menyerahkan dompet kain tersebut. Dompet kain? Gisong juga melihat surat yang terselip di dalamnya. Apalagi ini, bentaknya sambil mengeluarkan surat tersebut. Wajah Wan Fei yang semakin ketakutan. Tengah malam buta, mulut bau arak, tangan memegang dompet perempuan. Tingkah laku mencurigakan. Pasti kau melakukan perbuatan yang memalukan, bentak Gisong kembali. Aku tidak, begitu paniknya Wan Fei yang sampai tergagap-gagap. Tidak. Gisong mengangkat dompet di tangannya. Dari mana dompet ini? Wan Fei yang menjadi serba salah, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tepat pada saat itu, Gyoksu mengiringi Wan Ji berjalan ke arah mereka. Melihat kedua orang itu, mereka mempercepat langkahnya. Wan Fei yang semakin panik melihat kehadiran Wan Ji. Gisong memalingkan wajah ke arah gadis itu. Wan Ji memperlihatkan tampang heran. Susiok, mengapa dompetku bisa ada di tanganmu? Tanyanya. Ini kepunyaanmu? Gisong terpana sejenak. Kemudian dia menuding kepada Wan Fei yang. Mengenai persoalan ini, kau harus bertanya kepada bocah itu. Aku mendapatkannya dari dia. Wan Ji tertegun. Dia memandang ke arah Wan Fei yang. Anak muda itu hanya tertawa getir. Di dalamnya ada sepucuk surat, kata Gisong selanjutnya. Dia mengeluarkan surat tersebut dan mengibas-ngibaskannya. Surat itu bukan kepunyaanku, sahut Wan Ji. Lalu siapa punya? Tanya Gisong sambil membuka surat itu. Di bawahnya tercantum nama, Wan Fei yang, matanya mendelik kepada anak muda itu. Wan Fei yang hampir semaput dibuatnya. Gyoksu, coba lihat apa yang tertulis di dalamnya, kata Gisong sambil menyerahkan surat tersebut kepada Gyoksu. Gyoksu menerima surat itu dengan enggan. Wan Ji Moai. Baru membaca 3 huruf, alisnya langsung berkerut. Gisong juga tertegun. Teruskan, bentaknya. Sehari tidak bertemu bagaikan 3 musim dingin. Tong sambil menyerahkan surat tersebut kepada Gyoksu. Wan Ji tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Wajah Wan Fei yang sudah merah seperti kepiting direbus. Gyoksu, apa sebetulnya yang kau baca? Apakah kau tidak salah baca? Tecu hanya membaca apa yang tertulis dalam surat ini. Gisong merebut surat itu dari tangan Gyoksu. Dia menyerahkannya kembali kepada Wan Fei yang. Kau saja yang baca. Wan Fei yang terpaksa menerima surat itu. Dia berdiri dengan tubuh gemetar. Mulutnya terkatup rapat-rapat. Baca, bentak Gisong sekali lagi. Wan Fei yang menenangkan hatinya. Akhirnya dia mulai membaca. Wan Ji Moi, sehari tidak bertemu seakan berpisah 3 kali musim semi. Tiba-tiba Gisong tertawa terbahak-bahak. Oh, rupanya surat cinta. Wan Ji yang berdiri di samping mulai marah. Matanya mendelik ke arah Wan Fei yang. Tanpa berpikir panjang lagi dia menghambur masuk ke dalam kamar dan membanting pintu sekuat-kuatnya. Dengan wajah ketakutan Wan Fei yang menatap pintu yang sudah tertutup rapat itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Gyoksu segera menengahi. Wan Heng, malam sudah larut, lebih baik kau kembali ke kamar dan beristirahat, katanya. Tentu saja Wan Fei yang mengerti Gyoksu sedang membantunya. Dia menganggukkan kepala lalu membalikkan tubuh dengan maksud meninggalkan tempat itu. Siapa tahu Gisong segera mengadangnya. Kau tidak boleh pergi begitu saja, bentaknya garang. Tiang Lo, hati Wan Fei yang menjadi tegang kembali. Gyoksu segera menghampiri. Susiok, masalah ini. Gisong tertawa dingin. Serahkan kepada Chiang Bun Su Heng. Lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Mendengar kata-katanya, Wan Fei yang semakin panik. Keringat sebesar kacang kedelai menetes di keningnya. Cahaya lentera remang-remang. Wajah Chi Siong Tojin yang pucat menyiratkan rona merah, tampaknya sedang marah. Melihat keadaan itu, Gyoksu tidak berani bersuara. Gisong malah memperlihatkan rasa senang melihat penderitaan orang lain. Su Heng, kali ini kau harus memberi pelajaran sepantasnya kepada orangmu itu, sindirnya. Chi Siong Tojin malah menjadi tenang. Matanya menatap Wan Fei yang lekat-lekat. Fei Yang, tanpa mengatakan berani berbuat adalah perbuatan maling. Kau sudah melanggar peraturan butong kita.
Bagaimanapun kau harus menerima hukuman yang berat, katanya tegas. Kepala Wan Fei yang tertunduk dalam-dalam. Mulai besok kau harus memikul air selama 1 tahun, kata Qi Xiong Tojin kembali. Terima kasih, Qiang Bunjin. Wan Fei yang senang mendengar keputusan itu. Jangan gembira dulu. Yang Punco maksudkan adalah memikul air dari bawah gunung sampai atas sini, kata Qi Xiong Tojin. Tampang Wan Fei yang berubah ketolol-tololan. Dari bawah gunung ke atas sini, dia tentu sudah dapat membayangkannya. Tanpa membawa apa-apa sudah pasti seluruh tubuh akan basah oleh keringat. Apalagi mengangkut 2 gentong air. Ada lagi, wajah Qi Xiong Tojin sangat serius. Sambil mengangkat 2 gentong air, kau harus menghafal peraturan Butong Pai, agar kelak bila akan berbuat kesalahan, kau akan mengingatnya kembali. Wan Fei yang terpaksa menganggukkan kepalanya. Ada lagi, tampaknya kata-kata Qi Xiong Tojin masih belum selesai juga. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Wan Fei yang. Qiang Bunjin, harap kau orang tua melapangkan jiwa. Qi Xiong Tojin mengibaskan surat di tangannya. Dia tidak mempedulikan perkataan Wan Fei yang. Melihat banyaknya huruf yang salah kau tulis. Butong Pai benar-benar malu sekali. Kepala Wan Fei yang tertunduk semakin rendah. Gyoksu. Suhu minta kau mengajarnya membaca dan menulis setiap hari. Bagaimana pendapatmu? Tanya Qi Xiong Tojin. Gyoksu segera maju ke depan dan membungkukkan tubuhnya. Sudah lama Tecu mempunyai niat yang sama, tapi... Tapi apa? Tecu tidak berani lancang sebelum ada perintah dari Suhu. Maksudmu, dia belum tentu mau menerima maksud baikmu itu? Bukan begitu. Fei Yang Heng jujur dan cerdas. Tapi kalau Suhu menghukumnya mengangkat air sepanjang tahun, sore harinya pasti dia sudah sangat lelah. Mana ada semangat untuk belajar lagi, sahut Gyoksu. Jadi maksudmu? Harap Suhu mengurangi masa hukumannya. Apa yang kau katakan memang beralasan, kata Qi Xiong Tojin setelah merenung sejenak. Suhu akan bermurah hati sedikit. Hukuman mengangkat air dikurangi menjadi 1 bulan saja. Terima kasih, Suhu, sahut Gyoksu sambil menyenggol lengan Wan Fei yang. Terima kasih Qiang Bunjin, kata Wan Fei yang cepat-cepat. Tidak lupa dia menambahkan sepatah. Terima kasih Fu Suheng. Gisong mendengus dingin. Keluar, bentak Qi Xiong Tojin sambil meremas surat di tangannya. Hancuran kertas segera membuyar dari tangannya dan beterbangan kemana-mana. Angin bertiup membuyarkan kabut yang tebal. Juga melambai-lambaikan rambut Kuan Tiong Liu. Jitpo dan Liok An masing-masing memegang harpa dan pedang mengiringi tuan mudanya dengan ketat. Mereka sudah berada di kaki Gunung Butongsan. Memandang ke atas, gunung itu diselimuti kabut yang tebal dan melayang-layang. Seperti bukan suatu tempat yang nyata. Banyak pepatah yang mengatakan tentang keindahan pemandangan di suatu tempat. Butongsan pernah diibaratkan sebagai tempat bersemayam para dewa. Tampaknya memang tempat yang tepat untuk dikunjungi, kata Kuan Tiong Liu sambil tertawa datar. Liok An maju ke depan dan memandang di kejauhan. Kongcu, di depan ada beberapa jalan kecil. Entah yang mana yang harus kita tempuh untuk mencapai Butongsan, tanyanya. Bukankah dengan bertanya kita akan segera tahu, sahut Kuan Tiong Liu. Tanya siapa? Tanya Liok An mengedarkan pandangannya. Kuan Tiong Liu juga menengok ke sekitar daerah itu. Kebetulan Wan Fei yang mendatangi dari arah depan sambil menggotong 2 gentong air. Sembari berjalan, mulutnya tidak henti menghafal. Peraturan Butong Pai. Nomor 1, menghormati guru dan agama. Kedua, berlatih ilmu dengan giat. Ketiga, tidak boleh menghina yang lemah. Dia sendiri tidak tahu berapa kali sudah dia mengulangi kalimat yang sama. Kata-katanya mulai kacau. Liok An mempercepat langkahnya menghampiri. Wan Fei yang tampak tidak menyadari kehadirannya. Liok An terus mengejar. Akhirnya dia berhasil mendahului Wan Fei yang. Dia mengadang di depan anak muda itu. Wan Fei yang tertegun, kemudian dia bergeser ke samping dan meneruskan langkahnya. Hei! Aku sedang bertanya, jalanan mana yang harus kutempuh untuk mencapai Butongsan, teriak Liok An. Wan Fei yang tidak mempedulikannya. Dia meneruskan hafalannya. Ke-1, suaranya mulai serak. Liok An tidak dapat mendengar dengan jelas.
Wan Fei yang melanjutkan kembali hafalannya. Kedua. Liok An menjadi bingung. Hei, sebetulnya jalan yang ke satu atau yang kedua, teriaknya kesal. Ketiga. Liok An tertegun sejenak, kemudian berpaling kepada tuan mudanya. Kongcu, dia bilang jalanan ketiga yang harus kita tempuh untuk naik ke Butongsan. Kuan Tiong Liu menganggukkan kepalanya. Langkah kakinya dipercepat. Pada saat itu Wan Fei yang seakan tersadar dari lamunannya, segera ia menyusul dan berteriak. Yang betul jalanan yang kedua. Kuan Tiong Liu tertawa dingin. Liok An di sebelah sana malah mencak-mencak karena kesal. Tadi kau bilang yang ketiga, bentaknya lantang. Aku. Wan Fei yang menjadi serba salah. Di hadapan kami kau berani main-main, bentak Liok An garang. Kakinya terangkat, segentong air yang dipikul Wan Fei yang terbalik dan tumpah. Kuan Tiong Liu segera mencegahnya. Liok An. Kongcu. Wan Fei yang mengira Kuan Tiong Liu akan menghajar Liok An, siapa tahu anak muda itu malah berkata. Bagaimana biasanya aku mendidikmu? Jaga kedudukanmu sendiri, buat apa mencari gara-gara dengan seorang pelayan? Mendengar ucapannya, Wan Fei yang terpaku di tempat. Di samping pedupaan, duduk Chi Siong Tojin. Wajahnya semakin kuyu dan tampak tua beberapa tahun. Pek Chiok mengundang Kuan Tiong Liu masuk ke ruangan pendopo. Setelah itu dia mengundurkan diri ke sudut kiri. Kuan Tiong Liu yang melihat keadaan Chi Siong Tojin, tanpa sadar tertawa dingin. Rasa angkuhnya terbangkit kembali, namun dia tetap menjura di hadapan orang tua itu. Murid Go Bei Pai, Kuan Tiong Liu, mendapat perintah dari suhu untuk menanyakan kesehatan Lo Cian Pui. Mata Chi Siong Tojin setengah terpejam. Tiba-tiba dia tersenyum. Pintu terakhir bertemu dengan It Im Toheng ketika membahas agama di Uisan. Sampai sekarang sudah ada 20 tahun. Entah bagaimana kabar gurumu sekarang? Suhu dalam keadaan sehat-sehat saja, sahut Kuan Tiong Liu. Entah ada keperluan penting apa sehingga It Im Toheng meminta keponakan jauh-jauh bertandang ke Butongsan, tanya Chi Siong Tojin. Suhu mendengar Lo Cian Pui mengadakan pertarungan dengan Toku Buti dari Butibun, akibatnya orang jahat itu berhasil membokong Lo Cian Pui sehingga terluka parah. Boan Pui diutus mengantarkan Kiu Chuan Kim Tan, obat mujarab golongan Go Bei Pai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pinto sama sekali tidak dibokong oleh Toku Buti. Pertarungan di atas Giok Hong Teng adalah pertarungan sejati, tukas Chi Siong Tojin. Oh! Kuan Tiong Liu seakan kurang percaya dengan keterangan tersebut. Kalau begitu ilmu silat Toku Buti benar-benar tidak bisa dipandang ringan. Sahut Chi Siong Tojin datar. Tugas Boan Due membasmi iblis ini beserta begundalnya, rasanya tidak mudah juga, gumam Kuan Tiong Liu. Chi Siong Tojin tersenyum dingin. Pek Chiok mengerutkan keningnya. Kuan Tiong Liu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik pakaiannya. Kiu Chuan Kim Tan dari Go Bei Pai merupakan obat mujarab yang didambakan ribuan orang di dunia Kangou. Pinto tidak sanggup menerimanya, kata Chi Siong Tojin ketika melihat kotak tersebut. Sebelum Boan Pui turun gunung, Suhu telah berpesan berulang kali, bahwa Boan Pui harus menyerahkan obat ini ke tangan Lo Cian Pui. Apabila sekarang Lo Cian Pui sampai menolaknya, bagaimana Boan Pui dapat kembali ke Go Bei San dan melaporkan kejadian ini? Kalau memang demikian, daripada menyalahi, kan lebih baik menurut. Harap keponakan bersedia menyampaikan rasa terima kasih Pinto yang sebesar-besarnya kepada It Im Toheng. Chi Siong Tojin berpaling kepada Pek Chiok. Pek Chiok, panggilnya. Pek Chiok mengiyakan lalu maju untuk menerima kotak kecil tersebut. Kuan Tiong Li menyerahkannya sambil tersenyum lebar. Boan Due masih ada beberapa patah perkataan, rasanya seperti tercekat di tenggorokan apabila tidak dikeluarkan. Namun apabila Boan Pui mengatakannya, Boan Pui takut dikira menghina, katanya. Butong dan Go Bei selama ini bagaikan jari-jari tangan, apabila keponakan memang ada masalah dalam hati, katakan saja, sahut Chi Siong Tojin. Setiap kali ada pertandingan pedang di dunia bulim, kebanyakan orang selalu memuji-muji kehebatan Liong Gikiam sebagai ilmu pedang nomor 1 di dunia. Mata Kuan Tiong Liu melirik Chi Siong Tojin sekilas. Selama 10 tahun ini, Boan Pui giat berlatih Logjit Kiam Hoat, ilmu pedang matahari tenggelam, dari Go Bei Pai. Boan Pui merasa ilmu itu sudah cukup sempurna dan tidak ada kelemahannya.
Oleh karena itu, Boan Pui selalu berharap akan mendapatkan kesempatan mengunjungi Butongsan dan meminta sedikit pelajaran untuk melihat di mana letak kehebatan Liong Gikiam. Kebetulan Boan Pui sekarang berada di Butongsan. Setiap ilmu pedang pasti ada kekurangan maupun kelebihannya, tergantung dari orangnya sendiri, tukas Chi Siong Tojin. Boan Pui malah menganggap Kiam Hoat yang hebat lebih banyak kelebihan daripada kekurangannya, kata Kuan Tiong Liu. Logit Kiam Hoat yang dipelajari It Im Toheng merupakan warisan langsung dari Tok Pit Sini, merupakan pusaka tersendiri bagi dunia persilatan, juga merupakan Kiam Sut yang diincar berbagai kalangan. Dalam keadaan biasa pun, Pinto merasa bukan tandingannya, apalagi sekarang badan Pinto sedang terluka parah, sahut Chi Siong Tojin merendahkan diri. Lo Cian Pui. Pek Ciok segera maju ke depan dan menjura. Suhu sudah mengatakannya dengan jelas, Kuan Sicu. Kuan Tiong Liu mengerling Pek Ciok sekilas. Sejak dulu ada pepatah, guru yang pandai menghasilkan murid yang menonjol. Butong mempunyai demikian banyak murid, Boan Pui yakin di antaranya pasti ada yang menonjol. Kalau Lo Cian Wei tidak keberatan, bagaimana kalau Boan Pui meminta salah satu murid memberi sedikit pelajaran mengenai Liong Gikiam? Pek Ciok tidak dapat menahan dirinya lagi, hawa amarah mulai menyelinap dalam hatinya. Segera ia tampil ke depan, tapi dicegah oleh Chi Siong Tojin. Jangan berlaku tidak sopan terhadap tamu, katanya. Kemudian dia berpaling kepada Kuan Tiong Liu. Alasan utama orang belajar ilmu silat adalah untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Apabila untuk sekadar mencari kemenangan, mudah sekali hati kita terpengaruh iblis. Tapi, Pek Ciok, panggil Chi Siong Tojin. Layani tamu baik-baik. Dia berpaling kembali kepada Kuan Tiong Liu. Di atas Butongsan, banyak sekali tempat yang pemandangannya indah. Keponakan sudah datang dari jauh, tinggallah di sini beberapa hari. Biar Pinto dapat menjadi tuan rumah yang baik. Baik, sahut Kuan Tiong Liu sambil tertawa dingin. Pemandangan Butongsan memang sangat indah, namun Kuan Tiong Liu sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menikmatinya. Tujuannya datang ke Butongsan, memang bukan untuk menikmati pemandangan. Liok An dan Jit Po dapat merasakan bahwa hati tuan mudanya sedang kesal. Mereka tidak berani bersuara, hanya mengikuti di belakangnya. Setelah melewati jembatan, Kuan Tiong Liu menghentikan langkah kakinya. Liok An, Jit Po, panggilnya. Kedua tangannya dikacakkan di pinggang. Kepalanya tidak menoleh sama sekali. Kongcu. Coba kalian perhatikan, apa beda pemandangan antara Butongsan dan Gobeisan, tanyanya. Liok An dan Jit Po saling melirik sekilas. Butongsan lebih tinggi dari Gobinsan, hawanya lebih dingin. Kalau dilihat dari bawah, kelihatannya angker dan berwibawa. Kalau dilihat dari atas, terlihat jurang dan tebing yang terjal. Namun suasananya tidak sehangat Gobeisan. Tempat kita itu lebih rendah. Hawa tidak begitu dingin tapi selalu sejuk menyegarkan, sahut Jit Po. Kuan Tiong Liu tertawa puas. Tepat pada saat itu, terdengar suara menyahut dari belakang mereka. Tapi justru murid Go Bipai sendiri yang kurang hangat dan sama sekali tidak membawa kesejukan. Tampak Kim Ciok, Giok Ciok, Chia Peng, Yo Hong dan Fu Gioksu mendatangi dari arah pohon-pohon yang lebat. Mendengar ucapan itu, Kuan Tiong Liu tenang-tenang saja. Dadanya masih dibusungkan. Seakan memandang sebelah mata kepada mereka. Chia Peng menunggu sejenak. Kau yang bernama Kuan Tiong Liu dari Go Beipai, bentaknya keras. Tidak salah, sahut Kuan Tiong Liu tanpa menolehkan kepalanya. Chia Peng tertawa dingin. Tadi ada orang yang mengatakan bahwa Logjit Kiam Hoat dari Go Beipai merupakan ilmu pedang terhebat di dunia ini. Kalau tidak menyaksikannya sendiri, rasanya kami akan menyesal seumur hidup. Sayang sekali pedangku harus ditinggal di kaki gunung, sahut Kuan Tiong Liu tetap membelakangi. Aku akan memerintahkan seorang saudara kami untuk mengambilkannya, kata Yo Hong. Perlahan Kuan Tiong Liu membalikkan tubuhnya. Tidak perlu. Ilmu pedang Go Beipai terkenal keji dan telengas. Apalagi senjata tidak bermata. Lebih baik kita membatasinya dengan saling menutul saja, sahutnya. Tiba-tiba tubuhnya melesat ke udara. Sekali loncat setinggi beberapa depa. Gerakannya cepat dan pergelangan tangannya memutar, sebatang ranting pohon sudah berada dalam genggamannya. Aku menggunakan ranting pohon ini saja sebagai senjata.
Chia Peng marah sekali. Ranting pohon, makinya penasaran. Hah? Menggunakan ranting pohon sebagai senjata sudah umum, buat apa harus diherankan, kata Kuan Tiong Liu sambil tertawa terbahak-bahak. Oh ya, apakah Kuan Heng tidak merasa terlalu menyombongkan diri? Tanya Fu Gioksu, mata Kuan Tiong Liu mengedar. Ranting pohon di tanganku ini tidak kalah dengan sebatang pedang, harap si Ai Heng hati-hati, katanya. Chia Peng mendengus dingin. Tubuhnya melesat. Telapak tangannya yang satu mengepal dan satu lagi mengambang. Dia meluncur ke arah Kuan Tiong Liu. Ranting pohon di tangan anak muda itu digetarkan. Gerakan yang digunakannya ternyata memang ilmu pedang. Malah kekejiannya tidak kalah dengan sebatang pedang. Chia Peng berteriak lantang. Dia membalas serangan tersebut dengan serangan pula. Suara yang ditimbulkan telapak tangannya menggelegar di angkasa, memekakkan telinga orang yang mendengarnya. Kuan Tiong Liu sama sekali tidak tampak khawatir. Tubuhnya berkelebat. 6 hantaman telapak Chia Peng berhasil dihindarkannya. Pedangnya belas menyerang sebanyak 10 kali berturut-turut. Tentu saja pedang yang dimaksudkan di sini adalah ranting pohon tadi. Kenyataannya memang ranting pohon itu tidak kalah tajam dari sebatang pedang. Sekali digerakkan oleh Kuan Tiong Liu, lengan baju Chia Peng terkoyak seketika. Dalam keseluruhannya dia hanya menyerang sebanyak 12 kali. Sedangkan Chia Peng sudah menghantam telapak tangannya sebanyak 36 kali. Wajah Chia Peng kelam sekali. Kedua tangannya membentuk kepala ular dan menyodok ke arah Kuan Tiong Liu. Sekali lagi ranting pohon di tangan anak muda itu digerakkan. Siang Si Chao. Matahari bersinar cerah, merupakan salah satu jurus Logjit Kiam Hoat, teriak Kuan Tiong Liu. Jurus itu mempunyai 7 perubahan. Dia menerjang ke arah Chia Peng. Murid butong itu berusaha menghindar dengan jurus Tian Liong Kiakaa, naga langit menggerakkan kakinya, namun terlambat. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya sakit sekali. Ternyata pada saat itu, ranting pohon di tangan Kuan Tiong Liu telah menyabet bahu sebelah kanan Chia Peng. Wajah anak muda itu berubah hebat. Kakinya terdesak mundur beberapa langkah. Kuan Tiong Liu menarik kembali ranting pohonnya. Si Ai Heng, kau sudah kalah, katanya. Wajah Chia Peng dari merah padam berubah menjadi pucat. Dia menggertakkan giginya erat-erat. Fu Gioksu yang berdiri di sampingnya segera tampil ke depan. Cai Fu Gioksu ingin mencoba beberapa jurus ilmu pedang Kuan Heng. Aku saja, Tukas Yohong tidak mau kalah. Kim Chiok dan Giok Chiok juga saling berebutan. Kuan Tiong Liu tertawa terbahak-bahak. Bagus semuanya saja sekaligus, biar menghemat tenaga, serunya angkuh. Ucapannya ibarat minyak yang disiramkan ke api. Semua murid butong yang ada di tempat itu marah sekali. Tampaknya setiap waktu pertarungan akan terjadi. Tiba-tiba terdengar bentakan keras. Berhenti! Pek Chiok melayang turun di tengah mereka. Toa Suheng. Suhu menunggu di ruangan pendopo. Ada persoalan yang ingin dirundingkan. Kuan Heng, silakan, katanya tenang. Kuan Tiong Liu tersenyum lebar. Ranting pohon di tangannya dilemparkan ke tanah. Liok An dan Jitpo mengiringi dari kiri dan kanan. Bersama-sama mereka menuju ruangan pendopo. Wajah Chia Peng dan rekan-rekannya masih menyiratkan kemarahan. Mereka segera mempercepat langkah kaki mendahului. Meja hidangan sudah disiapkan di ruangan pendopo. Meskipun makanan yang dihidangkan hanya terdiri dari sayur mayur, namun arak yang disajikan merupakan arak yang baik. Chi Siong Tojin sebagai tuan rumah duduk di tengah. Pek Chiok berdiri di sampingnya melayani. Gisong dan Changsong duduk di kiri kanannya. Di sudut duduk 6 murid Chi Siong Tojin. Kuan Tiong Liu duduk berseberangan dengan tempat berdirinya Pek Chiok. Liok An dan Jitpo berdiri di kedua sisinya. Mata Kuan Tiong Liu menyiratkan perasaan meremehkan. Chi Siong Tojin menunggu sampai Kuan Tiong Liu duduk di tempatnya. Chia Peng. Tecu di sini, sahut Chia Peng dengan kepala tertunduk. Hatinya masih kesal. Sedangkan saudaranya yang lain merasa hati mereka berdebaran. Siapa yang mengajarkan engkau demikian tidak tahu sopan santun, tanya Chi Siong Tojin penuh wibawa. Karena luapan emosi, Tecu telah menyalahi tamu agung. Tecu bersedia menerima hukuman, sahut Chia Peng setengah terpaksa.
Kalau begitu, cepat minta maaf kepada Kuan Heng, perintah Chi Xiong Tojin. Suhu. Cepat ke sana, wajah Chi Xiong Tojin garang sekali. Dengan menahan kekesalannya, Chia Peng terpaksa berjalan menghampiri Kuan Tiong Liu. Chia Peng bertindak tidak sopan. Menyalahi Kuan Heng, harap dimaafkan, katanya dengan kepala tertunduk. Tidak apa-apa. Kuan Tiong Liu berdiri dan balas menjura. Dia tersenyum kepada Chi Xiong Tojin. Benar-benar sebuah partai yang lurus dan adil. Tersirat kemarahan di wajah orang-orang yang hadir. Bocah ini benar-benar kurang ajar, pikir mereka dalam hati. Tapi Chi Xiong Tojin tidak menampakkan apa-apa pada wajahnya. Penampilannya sangat tenang. Menurut cerita murid-murid Butong, Chia Peng dikalahkan dengan jurus Siang Si Chao. Hal ini membuktikan bahwa Lokjit Kiam Hoat telah dikuasai dengan baik oleh keponakan. Benar-benar kabar yang menggembirakan. Kuan Tiong Liu tersenyum lebar. Kalau dibilang menguasai dengan baik, Bo An Pui belum berani menerimanya. Tapi memang tidak jauh lagi. Siang Sie Chao terdiri dari 7 jurus yang mempunyai 7 perubahan. Bo An Pui sudah menguasai seluruhnya, sahut Kuan Tiong Liu angkuh. Chi Xiong Tojin ikut tertawa lebar. Membalas dengan Tian Liong Kia Ka, memang boleh juga, tapi menggunakan jurus Giok Li Chuang Siu, wanita cantik berganti pakaian, salah sekali. Kemenangan yang dicapai keponakan boleh dibilang adalah kesalahan Chia Peng sendiri. Kalau tidak menggunakan Giok Li Chuang Siu, lalu jurus apa lagi yang harus digunakan? Tanya Kuan Tiong Liu dengan alis berkerut. Seharusnya menggunakan Cao Yang Sut untuk menotok pergelangan tangan keponakan, sahut Chi Xiong Tojin. Kalau begitu, Bo An Pui akan menggunakan jurus Kim Chiao Si, burung emas kembali ke barat, untuk menyabet bagian pinggangnya, kata Kuan Tiong Liu. Kegunaan jurus Cao Yang Sut, memanggil matahari, memang untuk menghadapi Kim Chiao Si, dari keponakan, sahut Chi Xiong Tojin tenang. Oh. Kuan Tiong Liu memperdengarkan suara tertawa dingin. Wajahnya tampak mulai tegang. Pada saat itu, pergelangan tangan tinggal memutar, telapak tangan ditarik kembali, jari telunjuk dan tengah diluncurkan untuk menotok urat nadi lengan keponakan, maka pedang akan terlepas. Bagaimana? Pergelangan tangan memutar, telapak ditarik, telunjuk dan jari tengah dikerahkan, keringat mulai membasahi kening Kuan Tiong Liu. Ini. Pada saat itu, ranting pohon di tangan keponakan terpaksa harus dilepaskan, bukan? Tidak mungkin. Sekaligus memutar pergelangan tangan sambil menarik kembali telapak, tidak sempat lagi mengerahkan telunjuk dan jari tengah untuk menotok, kata Kuan Tiong Liu kurang percaya. Apakah keponakan ingin mencobanya? Tanya Chi Xiong Tojin. Kuan Tiong Liu menjawab pertanyaan itu dengan gerakan. Dia langsung berdiri. Tubuhnya berkelebat melayang di udara dan mendarat di tengah ruangan. Chi Xiong Tojin tersenyum simpul. Perlahan dia berdiri dan berjalan ke depan. Kuan Tiong Liu menunggu sampai Tosu tua itu berdiri berhadapan dengannya. Maaf, katanya. 3 jari tangan kirinya setengah dibengkokkan, sedangkan 2 jari tangan kanannya lurus ke depan seperti sebatang pedang. Silakan, sahut Chi Xiong Tojin. Siang Si Chao, teriak Kuan Tiong Liu. Kedua jari telunjuk dan tengahnya meluncur lurus bagai sebatang pedang. Chi Xiong Tojin menggunakan langkah Tian Liong Kia Ka, disusul dengan Cao Yang Sut yang langsung dikerahkan. Tangannya berubah dalam sekejap mata. Kuan Tiong Liu agak panik, cepat ia mengubah gerakannya menjadi Kim Chiao Si. Telapak ditarik, telunjuk dan jari tengah menyerang, hati-hati pergelangan tangan, seru Chi Xiong Tojin. Ucapannya selesai, jari tangannya dengan telak berhasil menotok pergelangan tangan Kuan Tiong Liu. Anak muda itu tertegun. Tiba-tiba pergelangan tangannya terasa kesemutan. Melihat kejadian itu, orang-orang yang ada dalam ruangan segera bersorak. Wajah Kuan Tiong Liu merah padam. Chi Xiong Tojin memeluk kedua tangannya dan tersenyum. 12 tahun yang lalu, Tinto dan It Intoheng pernah bertemu 1 kali di Uisan untuk membahas ilmu pedang. Kami juga sempat disulitkan oleh perubahan jurus ini. Pada saat itu, It Intoheng malah menggunakan jurus Lok Xia Hokuing Chifei, pelangi turun dan elang terbang ke udara, untuk membalas serangan. Sedangkan Tinto menyambutnya dengan Cao Yang Sut. Wajah Kuan Tiong Liu berubah kelam. Lok Xia Hokuing Chifei adalah 3 jurus terakhir dalam Lokjit Kiam Sut.
Tidak salah. Tampaknya keponakan belum sempat mempelajarinya. Betul, sahut Kuan Tiong Liu dengan keringat membasahi keningnya. Di luar gunung masih ada gunung lainnya, memandang ringan lawan malah merugikan diri sendiri, harap keponakan ingat baik-baik, kata Chi Siong Tojin menasihati. Sungguh mengagumkan, sahut Kuan Tiong Liu. Sejenak kemudian dia menggelengkan kepalanya. Hanya, sayang sekali. Chi Siong Tojin terpana mendengar ucapannya yang terakhir. Yang Boan Kui kagumkan adalah ilmu pedang Butong Pai ternyata benar-benar nomor satu di dunia ini. Yang disayangkan. Kuan Tiong Liu merandek sejenak. Matanya mengedar ke sekeliling ruangan. Anak murid Butong Pai justru belum bisa menerapkan pelajaran ini baik-baik. Kalau ditilik dari keadaan sekarang, Boan Kui khawatir kelak tidak ada murid yang dapat menonjolkan nama Butong Pai. Seluruh murid Butong terpana mendengar ucapannya. Wajah Chi Siong Tojin berubah kelam. Seakan isi hatinya tertebak telak oleh anak muda itu. Dia menarik napas panjang, Kuan Tiong Liu melangkah lambat-lambat ke tempat duduknya. Dia menuangkan arak kecawan. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.